Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, semuanya masuk semua kan ya? Iya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Baiklah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali materi pertemuan kemarin. Kita belajar apa sih tentang pertemuan kemarin? Ya, kita belajar mengenai surat pribadi. Nah, anak-anak di sini ada yang masih ingat mengenai surat pribadi itu apa? Ya, Doni silakan. Menurut Doni, surat pribadi itu surat untuk menyampaikan kondisi kepada terdekat, keluarga dekat seperti keluarga. Oh ya, bisa. Mungkin yang lainnya ada yang bisa jawab? Ya, Lisa silahkan. Ya, bisa juga. Surat pribadi menurut Lisa itu surat pribadi, surat tentang pribadi. Ya, baiklah, berarti kalian sudah paham ya mengenai materi yang pertemuan kemarin. Jika kalian sudah paham, selanjutnya kita akan mempelajari kalian pernah mendengar mengenai kegiatan berbicara di depan umum, barangkali umum? Ya, seperti yang ada di dalam sambutan perpisahan, mengenai sambutan di dalam upacara di sini kan ada, upacara juga ada di dalam penyambutan apa sih namanya? Adakah yang tahu? Ya, Lisa, gimana? Ya, itu pidato. Itu yang disebut dengan pidato. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pidato. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai tujuan-tujuan dalam berpidato. Nah, sebelumnya apa sih tujuan dalam pembelajaran kali ini? Nah, yang pertama kita itu akan mempelajari mengenai apa itu pidato. Nah, selanjutnya ada memahami ciri-ciri pidato. Yang kedua ada jenis-jenisnya. Kita akan mengetahui jenis-jenisnya juga. Dan yang keempat ada mengenai metode pidato. Nah, di dalam pidato itu ada beberapa metode. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tujuan pidato. Nah, dan yang terakhir kita akan mendiskusikan bagaimana tentang pidato tersebut. Nah, baiklah. Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu ya. Di sini kan ada 30 siswa ya. Dibagi 4 aja ya. Bagi 4. Ya, silahkan bagi kelompok. Terserah kalian ya. Nah, anak-anak, kalian sudah dibagi kelompok. Sekarang buka halaman di LKS halaman 52. Nah, itu kan ada mengenai materi pidato ya. Nah, kita baca terlebih dahulu. Apa sih itu pidato? Kita bahas terlebih dahulu ya. Nanti
kita diskusikan. Oke, nah pidato itu merupakan, kalian tahu nggak sih pidato itu apa? Ya, secara umum kalian sudah tahu apa itu pidato. Jadi gimana kelompok 2? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan kelompok 2. Oh, suatu kegiatan berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya, adakah kelompok lain yang ingin berpendapat? Ya, bagaimana? Untuk kegiatan yang menyampaikan informasi mengenai tujuan yang akan dibicarakan di depan umum gitu. Ya bisa. Ya, kelompok lain ada yang ingin menambahkan juga? Nah, jika tidak ada, baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskannya. Nah, secara umum pidato itu merupakan suatu kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyampaikan pernyataan atau gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Nah, menurut M.H. Abdurrahman, pengertian pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan uraian atau pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai suatu hal atau masalah dengan menggunakan kalimat yang jelas di hadapan orang banyak pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya, sedangkan menurut ahli yang lain, menurut Syam berpendapat bahwa teknik berbicara di depan itu menggunakan kata-kata atau bahasa yang secara efektif, yaitu dengan menampilkan keterampilan atau kemahiran seseorang dalam melakukan pemilihan kata yang dapat mempengaruhi pendengar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pidato. Nah, apa saja sih yang ada terdapat di dalam pidato? Nah, yang pertama itu adalah memiliki tujuan yang jelas. Nah, yang kedua ada isinya itu mengandung kebenaran. Yang ketiga, ada cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana yang efektif bagi pendengar. Nah, yang kelima, penyampaian yang dilakukan oleh si pidato itu menyampaikannya secara jelas dan juga menarik. Nah, kan jika seseorang yang sedang berpidato tidak berpenampilan menarik ataupun dapat mengganggu visual yang ditampilkannya juga tidak enak, tidak dan pelafalannya juga kurang jelas, karena akan menjadikan si pendengar akan kurang berminat dalam mendengarkan. Nah, yang selanjutnya itu ada menggunakan intonasi, artikulasi, serta volume yang jelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intonasi, artikulasi, atau volume yang jelas? Nah, artikulasi itu merupakan bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Nah, jika seseorang yang berpidato melafalkan bunyi bahasanya secara tidak jelas, maka akan menjadikan si pendengar merasa ya gimana gitu kan. Jadi kan menjadikan si peminato agar menjadikan artikulasinya lebih baik gitu, supaya menarik minat, supaya mempertahankan minat si pendengarnya juga. Nah, yang kedua ada selanjutnya kan ada mengenai intonasi. Intonasi itu kan merupakan naik turunnya lagu kalimat. Nah, di intonasi kan ada penekanannya juga di dalam berpidato. Jika inginnya berbeda,
Nah, yang selanjutnya ada volume. Nah, volume ini yaitu mengenai kuat lemahnya dalam mengucapkan kata-kata atau kalimat. Nah, selanjutnya sebelumnya apakah kalian sudah mengerti? Ya, jika mengerti nanti kita akan mendiskusikannya di akhir ya. Nah, selanjutnya ada memahami jenis-jenis pidato. Nah, pidato itu dibagi beberapa jenis. Pertama ada pidato pembukaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pidato pembukaan? Nah, pidato pembukaan ini merupakan pidato singkat yang disampaikan oleh seorang MC atau pembawa acara. Nah, selanjutnya ada pidato pencerahan. Nah, di dalam pidato pencerahan ini merupakan pidato yang bertujuan dalam mengarahkan. Nah, pidato ini dilakukan pada suatu pertemuan atau rapat. Nah, selanjutnya ada pidato sambutan. Nah, pidato sambutan ini merupakan pidato yang pada penerapannya bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan dalam suatu pertemuan. Nah, selanjutnya ada pidato peresmian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pidato peresmian? Nah, pidato peresmian ini adalah pidato yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang yang berpengaruh dalam rangka meresmikan sesuatu. Nah, selanjutnya ada pidato laporan. Nah, pidato laporan ini adalah pidato yang berisi mengenai tentang laporan atau kegiatan tertentu. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, bisa tanyakan terlebih dahulu. Oh, sudah paham? Oke, baiklah. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada metode pidato. Nah, di dalam pidato terdapat beberapa metode. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama ada metode impromptu. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan impromptu. Adakah yang sudah tahu? Bisa angkat tangan? Ya. Ya, Lisa di mana? Ya, impromptu itu adalah secara spontan ya. Iya. Nah, jadi memang benar. Berarti impromptu itu pidato yang berteknik secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada memoriter. Nah, apakah kalian tahu mengenai memoriter? Memoriter. Ya, silahkan Joni. Ya, ingatan ya, tentang ingatan. Ya, benar. Nah, memoriter ini merupakan metode berpidato dengan cara memori, dengan cara menghafal. Nah, selanjutnya ada mengenai naskah. Nah, naskah ini berupa metode berpidato yang pada pelaksanaannya terpaku kepada teks yang dibawahnya gitu. Nah, yang terakhir ya, extemporan. Apa sih yang dimaksud dengan extemporan? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya? Oke. Nah, extemporan ini metode berpidato yang bertujuan pada pelaksanaannya membawa teks atau berupa konsep yang intinya itu inti-inti pembahasannya saja. Nanti bisa lihat ketika sedang ketika melakukan pidato seperti ini dibaca kalau di grup itu begitu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai metode pidato? Ya, alhamdulillah kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ya mengenai tujuan dan fungsi. Ya, yang pertama kita akan mengetahui tentang tujuan terlebih dahulu. Nah, tujuan ini ada beberapa yang kalian bisa tahu tujuan untuk berpidato itu apa? Iya. Ada yang tahu?
Bisa secara spontan menyimpulkan bagaimana. Coba kelompok 1 bagaimana untuk memberikan hiburan. Ya, bisa. Coba kelompok 4 bagaimana memberikan informasi. Ya, benar. Yang selanjutnya kelompok 2 memberikan pemahaman. Oh, ya bisa. Kelompok 3, ayo tidak apa-apa, ayo bilang aja. Terserah kalian gimana. Sama seperti kelompok 4, masa terhibur. Ya, sebagai hiburan. Oke, nah, benar apa yang dikatakan kalian tadi. Nah, tujuan berpidato itu antara lain yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki pemikiran yang serupa, agar memiliki tujuan yang sama dengan pemikiran si pembawa. Nah, yang kedua ada memberikan suatu pemahaman atau informasi. Nah, seperti yang dikatakan kelompok tadi ya, kelompok 2. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, membuat orang lain merasa ya terhibur, merasa senang. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada fungsi pidato. Apa sih fungsi pidato? Apakah kalian ada yang tahu? Coba angkat tangan. Kelompoknya gimana? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 untuk berkomunikasi, ya bisa. Ya, untuk berkomunikasi, ya bisa. Kelompok 2 menciptakan keadaan yang kondusif. Ya. Kelompok 1 sama. Ya, sama seperti kelompok. Ya. Nah, fungsi pidato ini ada beberapa. Yang pertama itu ada mempermudah komunikasi antara atasan dengan bawahan. Nah, yang kedua ada mempermudah komunikasi antara anggota dan suatu organisasi. Nah, yang ketiga ada menciptakan keadaan yang kondusif, karena dengan adanya pidato hanya memerlukan satu orang yang orasi kan ya. Nah, yang terakhir itu mempermudah komunikasi, ya seperti yang dikatakan kelompok 3 tadi. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan mengenai materi-materi pidato tadi kan ya. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang materi-materi tadi. Nah, kegiatan diskusi. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4 bagaimana? Nah, ya. Kita kan setiap kelompok sudah menyampaikan pemahamannya bagaimana tentang materi kali ini. Sepertinya kalian sudah paham mengenai pidato. Nah, untuk itu kita akan menyimpulkan pada materi kali ini. Nah, apa sih tadi yang dimaksud dengan pidato? Ya, pidato itu merupakan kegiatan berbicara di khalayak umum. Nah, jadi di dalam pidato ada beberapa metode. Metodenya itu apa saja sih? Yang pertama, impromptu. Yang kedua, ekstemporan. Ketiga, naskah. Yang keempat apa coba tadi? Memori ter. Nah, ya.
Baiklah, sepertinya pertemuan kali ini cukupkan ya, karena jam sudah menunjukkan pukul waktu istirahat, jamnya sudah habis. Nah, baiklah, tapi Ibu tegaskan untuk pertemuan minggu depan kita akan membacakan sebuah kalian akan mencari sebuah pidato mengenai tentang perpisahan. Apa saja ininya tentang perpisahan, kalian silahkan mencarinya dari berbagai referensi. Jadi kelompok tadi ya, berarti satu kelompok satu pidato. Nanti di depan akan ada yang berbicara, ada yang mempraktekkan, membacakannya di depan, dan yang lainnya akan menilai bagaimana dalam mengenai intonasinya bagaimana, tampilannya bagaimana, itunya bagaimana ya. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Oke, marilah kita tutup kegiatan belajar hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, silakan KM untuk dipimpin doanya ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan kalian ya. Oke. Baiklah, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana anak-anak? Oh iya, Ibu lupa menyapa ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, oke. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu akan melihat jurnal terlebih dahulu ya. Daftar hadirnya. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, alhamdulillah kita pada hari ini hadir semua. Nah, oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada KM untuk memulai doanya. Ya, silakan. Amin. Nah, oke anak-anak. Kemarin kita belajar mengenai apa? Pidato ya. Nah, kalian masih ingat mengenai pertemuan kemarin? Sekarang kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pidato. Nah, apa saja sih yang ada di dalam unsur-unsur pidato? Yang pertama yang jelas ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi semuanya. Tuh, seperti itu. Nah, yang kedua ada sapaan. Nah, sapaan ini seperti kita menyapa tamu-tamu yang hormat, yang datang kepada acara. Nah, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru, kepada yang terhormat Kepala Sekolah TSN 4 Karawang, ya seperti itu. Ada sapaan. Nah, yang ketiga ada puji syukur. Kita biasanya memanjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan
Ya, biasanya seperti bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu mengenai mengenai puji syukur. Nah, selanjutnya mengenai isi materi, isi tujuan pidato itu apa? Nah, intinya itu isi itu merupakan tujuan pidato yang akan disampaikan seperti apa. Misalkan mengenai kesehatan, mengenai perpisahan, mengenai pendidikan, nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada kedua yang terakhir, yaitu penutup. Nah, penutupnya berarti kesimpulan dari isi tujuan pidato tersebut. Seperti kesimpulannya apa, seperti saran-saran yang diberikannya bagaimana, seperti itu. Nah, yang terakhir ada salam penutup. Saya biasanya diberikan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemarin sudah Ibu tugaskan kan mencari pidato dalam berkelompok kemarin kan ya. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok kembali seperti di kemarin. Kelompoknya kemarin saja. Kelompoknya yang kemarin. Nah, sekalian akan mengidentifikasi apa yang dibacakan oleh teman kalian yang nanti akan membaca di depan kelas. Silahkan kepada kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Nah, teman-teman kalian tadi sudah membacakan pidato yang telah kalian cari ya dari kelompok. Nah, sekarang dari kelompok masing-masing kalian identifikasi mana saja yang terdapat unsur-unsur tadi, seperti salam pembuka, sapaan, dan puji syukur, isi pidato, penutup, dan salam penutup. Kalian identifikasi terlebih dahulu, dan nanti jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Nah, sekarang kalian bisa mempresentasikan di depan apa saja yang sudah ada di pidato tersebut. Silahkan. Nah, kalian sudah menyampaikan hasil dari identifikasi kalian tadi. Nah, sekarang kalian sepertinya sudah paham. Jadi kita akan lanjut. Kalian akan diberikan tugas untuk membuat teks pidato dengan bertemakan bebas. Nah, silahkan, waktunya sampai 15 menit ya, 20 menit. Nah, silahkan kalian membuat pidato, dan jika sudah, kalian bacakan di depan kelas. Oke, per kelompok. Oke, silahkan. Nah, teman-teman kalian tadi sudah membacakan pidato yang telah kalian buat tadi. Nah, sekarang kita evaluasi cara penyampaian pidato dari perwakilan kelompok. Coba kalian evaluasi. Jika ingin mengevaluasi, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Kelompok mana yang? Nah, sekarang kelompok 1 dulu, silahkan.
Ya, ya apa? Artikulasinya kurang jelas. Oke, oke. Kelompok lain, kelompok 2 bagaimana kepada kelompok 1? Terpaku pada teks. Ya, ya. Kelompok selanjutnya kelompok. Oke, ya sama. Oke, berarti sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Bagaimana untuk kelompok 2 tadi? Sudah memaparkannya. Ya, kurang jelas apa intonasinya ya, dan sama terpaku pada teks ya. Oke, terima kasih. Sekarang kepada kelompok 3. Intonasinya kurang jelas, jadi tidak terdengar sampai ke belakang. Oke, tuh ya. Dan penyampaiannya pada teks ya, menggunakan teks saja. Jadi oke. Nah, sekarang kelompok 4 bagaimana kepada kelompok 4? Silahkan teman-teman yang lain, teman-teman kelompok yang lain. Oh, pemaparannya bagus ya. Ya, artikulasinya jelas dan terdengar sampai belakang. Cuma pakai teks ya. Ya, itu kan berarti metode dengan metode spontan ya. Tidak ada persiapan juga kan, jadi memakai teks seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, itu jadi itulah pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Ya, itu tugasnya sudah berkelompokannya. Kan untuk individu lainnya mengenai keaktifan di dalam berdiskusi tadi. Oke. Seperti itu. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya waktunya. Baiklah, KM pimpin doa, silahkan. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Ibu akhiri ya. Allahumma baik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.